Halo semuanya, baik izin memperkenalkan diri, nama saya Nadil dengan NIM 25111111200009. Saya salah satu mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2025 dan dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandi Magister Kesehatan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem reproduksi pria. Oke, langsung saja. Nah, jadi sistem reproduksi pria itu adalah sistem produksi yang terdiri dari beberapa atau sekelompok organ yang membentuk sistem reproduksi dan sistem kemih. Nah, fungsinya untuk yang pertama itu memproduksi, kemudian memelihara dan mengangkut sel sperma dari air mani. Kemudian sel sperma itu adalah sel reproduksi pria dan air mani itu adalah cairan pelindung di sekitar sperma. Nah, kemudian yang kedua itu mengeluarkan sperma, dan yang ketiga itu memproduksi dan mengeluarkan hormon seks pria atau sering disebut dengan testosteron. Nah, kemudian seperti pada sistem reproduksi wanita, di organ-organ reproduksi pria itu juga terdapat lingkup atau organ internal dan organ eksternal. Nah, pada organ internal itu terdiri dari yang pertama itu testis, kemudian yang kedua itu epididymis, kemudian yang ketiga itu vas deferens, kemudian yang keempat itu vesicula seminalis, kemudian yang kelima itu ductus ejakulasi, kemudian yang keenam ada prostat, kemudian yang ketujuh ada kelenjar bulboretal atau Cooper, kemudian yang kedelapan itu ada uretra. Kemudian pada lingkup eksternal itu ada penis, kemudian yang kedua itu ada skrotum, yang ketiga itu ada glans penis, dan yang keempat itu ada prepucium atau sering juga disebut dengan kulub. Oke, langsung saja kita mulai dari organ internal terlebih dahulu. Yang pertama itu ada testis. Jadi testis itu merupakan tempat paling awal dalam proses reproduksi pria. Nah, testis itu menghasilkan sperma melalui spermatogenesis dan memproduksi hormon testosteron yang mengatur ciri-ciri seksual serta fungsi reproduksi. Nah, kemudian yang kedua itu ada epididymis, yaitu sperma yang diproduksi testis akan masuk ke epididymis. Nah, yaitu saluran panjang berkelok di belakang testis. Nah, di sini tuh sperma mengalami pematangan, kemudian memperoleh kemampuan untuk bergerak dan disimpan sementara sebelum ejakulasi. Kemudian yang ketiga itu ada vas deferens. Nah, dari epididymis tadi itu sperma itu akan dibawa oleh vas deferens, yaitu saluran otot panjang yang mengangkut sperma dan menuju rongga panggul. Nah, saluran ini juga bekerja dengan kontraksi otot untuk mendorong sperma ke tahap proses berikutnya. Oke, kemudian yang keempat itu ada vesicula seminalis, yaitu merupakan kelenjar yang menghasilkan sebagian besar cairan semen. Kemudian cairan itu mengandung fruktosa sebagai sumber energi bagi sperma. Nah, serta zat yang membantu meningkatkan kelangsungan hidup sperma. Jadi vesicula seminalis itu merupakan kelenjar yang sebagian besar itu cairannya semen yang mengandung fruktosa sebagai sumber energi bagi sperma. Kemudian yang kelima itu ada ductus ejakulasi. Jadi terbentuk dari pertemuan vas deferens dan vesicula seminalis. Jadi ductus ejakulasi itu terbentuk dari pertemuan vas deferens dengan vesicula seminalis. Nah, pada bagian ini itu sperma bercampur dengan cairan semen dan diteruskan menuju uretra saat ejakulasi. Jadi campuran dengan cairan semen itu sperma dengan campuran cairan semen itu akan diteruskan menuju uretra untuk proses ejakulasi. Kemudian pada prostat itu ada yaitu kelenjar prostat yang menambahkan cairan pelindung yang bersifat sedikit asam untuk meningkatkan motilitas dan daya tahan sperma. Jadi prostat itu untuk cairan yang meningkatkan motilitas atau ketahanan dan daya tahan bagi sperma. Kemudian cairan ini juga itu memberikan struktur yang membantu sperma bergerak lebih efektif. Jadi tidak berhamburan atau tidak
lambat dan mudah hancur atau mudah rapuh, tetapi meningkatkan juga justru meningkatkan ketahanan dan daya tahan sperma. Nah, kemudian ada kelenjar bulboretal atau Cooper, itu yang menghasilkan cairan bening sebagai pelumas yang membantu menetralkan uretra sebelum ejakulasi. Nah, ini tuh memastikan jalur sperma itu menjadi lebih aman dan lancar. Jadi agar sperma itu bergerak secara efektif dan tanpa kerusakan atau terjadinya kerusakan pada sperma, kelenjar bulboretal atau Cooper ini tuh akan sebagai pelumas yang membantu menetralkan uretra sebelum ejakulasi. Nah, supaya jalur sperma itu bisa lancar dan sperma yang lewat itu bisa berjalan secara efektif atau aman dan lancar. Kemudian yang terakhir itu ada uretra. Uretra itu bagian internal yang menuju eksternal. Jadi uretra itu bagian paling luarnya dari organ internal yang akan menuju eksternal. Nah, uretra itu merupakan saluran akhir di dalam sistem reproduksi pria yang membawa semen keluar dari tubuh. Nah, kemudian dimulai dari uretra prostat, kemudian membranosa, dan berlanjut ke uretra penis. Nah, jadi pada uretra itu yang merupakan saluran akhir yang dimana uretra itu terdapat di bagian internal dan eksternal yang akan membawa keluar semen menuju luar tubuh. Nah, yang dimulai juga dari uretra prostat sampai nanti ke uretra penis. Nah, jadi ini adalah gambar-gambar dari atau bentuk-bentuk dari organ internal dari reproduksi pria. Yang tadi ada uretra, kemudian ada epididymis, ada testis, kemudian ada skrotum, ada juga tadi kelenjar prostat, ada ductus ejakulasi, kemudian ada vesica seminalis, kemudian ada penis. Penis itu akan ada di organ eksternal yang akan kita pelajari selanjutnya. Oke, langsung saja kita beralih ke organ eksternal dari reproduksi pria. Yang pertama pastinya ada penis, yaitu organ luar yang terdiri dari jaringan erektil yang memungkinkan terjadinya ereksi. Jadi penis itu menjadi jalur akhir keluarnya sperma dan urin melalui uretra. Nah, ujungnya itu disebut glans penis yang sensitif dan merupakan tempat lubang uretra eksternal. Kemudian yang kedua itu ada skrotum, yaitu kantung kulit yang menggantung di bawah penis dan berfungsi menampung serta melindungi testis. Skrotum itu mengatur struktur testis agar tetap sedikit lebih rendah dari suhu tubuh dan kondisi yang penting untuk reproduksi sperma yang optimal. Jadi skrotum itu berfungsi juga dalam mengatur suhu sperma agar tetap optimal. Nah, pada organ eksternal itu tadi terdapat penis dan skrotum. Nah, keduanya ini sangat penting dalam proses reproduksi pria atau pada proses reproduksi atau pada saat seks seksual itu sangat penting karena dimana penis itu yang menjadi jalur akhir keluarnya sperma dan urin melalui uretra. Nah, pada penis itu juga terdiri dari jaringan erektil yang memungkinkan terjadinya ereksi, jadi sangat penting bagi reproduksi pria. Kemudian ada juga skrotum yang mengatur suhu untuk keoptimalan dari sperma. Jadi skrotum itu yang mengatur suhu agar kondisi sperma itu tetap pada keadaan yang optimal. Nah, kemudian pada organ eksternal ini itu yang terdiri dari skrotum, yang dimana skrotum itu yang berada di dekat testis, kemudian yang penis itu yang dekat dengan jalur atau dari saluran uretra. Oke, kemudian kita lanjut di kesimpulan. Nah, jadi sistem reproduksi pria itu berfungsi menghasilkan sperma yang mematangkan dan melalui mematangkannya kemudian menghantarkannya keluar tubuh melalui uretra. Nah, organ dalam bekerja memproduksi dan mencampur cairan semen
sedangkan organ luar itu membantu melindungi testis dan menjadi jalur keluarnya sperma. Nah, jadi juga cairan dari sperma itu akan keluar melalui uretra. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih, bye bye.